Untuk bongkarnya hati-hati ya guys, karena ini masih baru dan kita lepas kacanya dan jatuh lagi. Aduh. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita ada project repaint helm TTC. Ini barangnya sedang saya bersihkan untuk clearnya, dan juga kita kedatangan helm Kyoto. Ini kondisinya masih baru. Kita buka terlebih dahulu untuk helmnya ya guys. Ini masih baru dan juga grease. Di sini sudah dibawain juga untuk motifnya nanti, yaitu menggunakan water slide decal dengan motif seperti ini. Ini permintaan dari customernya ya guys. Untuk kondisi helmnya di sini masih benar-benar baru dan belum pernah dipakai. Jadi kemungkinan ini beli langsung dikirim kemari bersama dengan motif dari kertas water slide decal yang sudah di print ya guys. Untuk helmnya memang kita suruh beli yang warna putih, jadi biar enak nanti untuk transfer gambar dari kertas water slide decalnya. Untuk motifnya di sini lumayan keren, motif oriental ala Jepang seperti ini ya guys. Untuk gambarnya kemungkinan ini download di Google, cuman saya kurang paham juga. Jadi ini helmnya langsung akan kita eksekusi. Untuk bahannya sendiri di sini saya hanya akan menggunakan satu clear saja ya guys untuk ngerjain helmnya, yaitu di sini ada clear auto glow dengan kode 201000. Seperti ini clear dan hardinernya. Untuk thinnernya di sini kita menggunakan VS41 dari auto glow juga. Jadi kita akan mengerjakannya itu full menggunakan clear 2010 dari auto glow ini ya guys. Nah oke, akan seperti apa pengerjaannya? Simak terus. Yang pertama di sini kita bongkar terlebih dahulu. Untuk helmnya kita copot-copot dari styrofoam, kaca dan lain-lain. Untuk fan dan karetnya di sini tidak kita lepas ya guys. Jadi kita hanya melepas visor dan juga rasetnya saja seperti ini. Setelah itu di sini akan kita lakukan pengamplasan di bagian warna putihnya ini. Jadi ini kita nanti untuk water slide decalnya akan langsung ditempel. Jadi kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas ukuran 1000. Amplas secara merata. Di sini saya amplas layang ya guys, tidak sampai botak seperti ini. Untuk hasilnya setelah diamplas itu ngedoff seperti ini, jadi agar membuka pori-pori dari clear bawaannya, agar nanti untuk kertas water slide decalnya bisa menempel. Kemudian di sini akan kita racik clearnya. Ini clear dari auto glow dengan kode 2010. Untuk takarannya yaitu 21 dan thinner 0,5. Jadi untuk pengertiannya, jika clear 2 ml, lalu untuk hardinernya 1 ml dan thinnernya di sini 0,5 ml. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertian takaran dari 2:1 0,5. Nah oke guys, setelah kita takar dan kita campur, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Aduk secara merata ya lur. Untuk kekentalannya seperti ini dengan takaran sesuai TDS-nya. Setelah itu di sini akan kita pernis untuk gambarnya, atau kita clear gambar dari kertas water slide decalnya menggunakan clear yang kita campur tadi dari auto glow 2010. Untuk pengekliran di lapis pertama ini kita kabut-kabut saja seperti ini. Jadi untuk pengekliran kertas water slide decal ini akan kita lakukan sebanyak 2 lapis ya guys. Untuk jeda setiap lapisnya 10 menit. Jadi kita kabut-kabut terlebih dahulu seperti ini. Jangan langsung tebal pokoknya. Untuk pemula bisa ditebelin nggak masalah. Yang penting jangan langsung tebal untuk penyemprotan clearnya. Jadi fungsi clear ini agar gambar nanti lebih kenyal dan elastis ya guys, untuk ditarik-tarik atau kita slide kertasnya nanti biar enak untuk menatanya. Jika terlalu tipis nanti gambar lebih gampang untuk sobek. Nah oke, di sini kita semprot sebanyak 2 lapis terlebih dahulu untuk gambar dari kertas water slide decalnya. Untuk penyemprotannya bisa dilihat sampai glossy atau wet look seperti ini ya guys. Kemudian di sini akan kita diamkan kering. Cuman keringnya tidak 1 hari full, ini kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Untuk jedanya tidak tentu ya guys, tergantung dari seberapa panas suhunya. Cuman di sini tanpa jemur kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu akan kita potong gambarnya seperti ini. Jadi untuk pemula itu wajib tahu di kekeringan clearnya itu nanti biar bisa pas, tidak gampang sobek dan tidak mudah keriput.
Kalau terlalu kering nanti gampang sobek ya guys. Dan ini setelah kita potong hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam air. Jadi gambarnya ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam air seperti ini. Untuk kertas water slide decal itu kalau terkena air memang menggulung seperti ini ya guys. Cuman bisa kita jembreng atau kita bentangkan lagi seperti ini. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1-2 menit di dalam air. Untuk media yang akan ditempel juga kita basahi menggunakan air seperti ini. Untuk pemula bisa menggunakan air sampo ataupun air sunlight yang ada sabunnya. Jadi biar lebih licin nanti untuk ngegeser gambarnya ya guys. Kalau di sini saya hanya menggunakan air saja seperti ini. Kemudian setelah kira-kira 1-2 menit gambar sudah bisa digeser. Kita ambil, kita cek terlebih dahulu sudah bisa digeser atau belum. Jika sudah bisa digeser kita bisa setting untuk penempatannya ya guys. Setelah itu di sini akan kita slide atau kita tarik kertasnya. Jadi yang ditempelkan itu yang bagian bawah, untuk yang bagian kita clear tadi tetap di atas. Sebenarnya mau ditempelkan bolak-balik juga nggak masalah ya guys. Jadi setelah posisinya tepat, di sini kita letakkan gambar seperti ini dan pegang bagian gambar yang sudah menempel, lalu kita tarik kertasnya. Tarik secara perlahan, jadi pelan-pelan saja untuk nariknya. Kemudian setelah kertasnya kita ambil, di sini kita setting atau kita geser-geser gambarnya, kita susun sampai menemukan posisi yang tepat ya guys. Untuk kertas water slide decalnya di sini yang transparan, jadi mau tempel bolak-balik juga bisa. Dan ini sudah menempel dan alhamdulillahnya di sini langsung pas posisinya. Setelah itu kita gunakan kertas tadi, kita lipat secara siku seperti ini untuk ngebuang air yang ada di dalamnya. Kita usap air yang ada di dalam gambar itu secara perlahan sampai pastikan tidak ada lagi air yang ada di dalam ya guys. Kita usap sambil kita susun atau kita tata gambarnya, jadi posisinya biar bagus. Setelah pas itu kita keringkan menggunakan kanibo seperti ini. Jadi yang pertama itu yang jelas untuk penempelan water slide decal jangan sampai ada air yang tergenang di dalam gambar ya lur. Seperti ini kita keringkan dan hasilnya setelah kita keringkan menggunakan kanibo seperti ini. Setelah itu di sini akan kita potong bagian yang tidak diperlukan, seperti bagian pada raset ini kita buang saja. Untuk motongnya pun juga harus pelan-pelan, pastikan cutter yang digunakan itu tajam. Dan hasilnya seperti ini ya guys, lumayan mantap ya. Jadi ini hanya menggunakan kertas water slide decal. Nah oke guys, kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini sebenarnya gambarnya sama, cuman untuk penempelannya saya tidak bisa presisi seperti pabrik. Jadi saya sengaja untuk gambarnya ini tidak saya balik biar tidak sama. Jadi untuk yang bagian kiri tadi ada bagian gambar perempuan di belakang, lalu untuk di bagian yang kanan kita menggunakan gambar singanya di bagian belakang. Untuk proses pengerjaannya sama saja seperti tadi ya guys. Jadi setelah gambar kita masukkan ke dalam air dan kita tunggu sampai bisa digeser seperti ini dan kita tempelkan, lalu kita buang air yang ada di dalam gambar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penempelannya. Tip and triknya, kalau menggunakan kertas water slide decal transparan seperti ini, usahakan untuk media itu berwarna putih ya guys. Jadi gambar bisa langsung terlihat seperti ini. Jika medianya berwarna lain, itu bisa menggunakan cat warna putih untuk gambarnya dan penempelannya dibalik. Dan di sini untuk penambahan motif kecil-kecil, ada gambar dari motif bunga sakura seperti ini ya guys. Jadi biar manis dan berbau Jepang habis seperti ini. Untuk motifnya juga mantap, masuk dengan helmnya. Dan hasilnya seperti ini setelah kita lakukan penempelan dan kita keringkan. Untuk pengeringannya kita diamkan selama 1 hari ya guys. Dan pastikan jangan ada air di dalam gambar. Jika terlanjur ada air di dalam gambarnya, itu bisa disudat atau kita coblos menggunakan jarum agar airnya keluar. Nah oke, setelah itu akan kita lakukan pengekliran. Untuk pengekliran sama saja, kita masih menggunakan clear auto glow kode 2010 dengan takaran 21 dan 0,5, 2 clear, 1 hardener dan 0,5 thinner. Untuk clearnya sendiri mantap ya guys. Tadi sudah kita coba di kertas water slide decal pun juga oke, enak banget makainya. Lalu kita akan finishing juga menggunakan clear yang sama. Di sini untuk finishing dari motif seperti ini, motif kertas water slide decal di helm Kyoto ini akan kita lakukan sebanyak 3 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu 10 menit. Untuk lapis pertama kita lakukan secara kabut dan merata, jadi jangan langsung tebal ya guys.
Kita pelan-pelan saja untuk pengeklirannya, kita setting yang pas, tipis saja, jangan langsung tebal. Kurang lebih seperti ini untuk di lapis pertama dengan cara dikabut-kabutin saja. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit dan kita lanjut lagi ke lapis kedua. Untuk di lapisan kedua juga sama, semprotnya jangan langsung tebal, tetap tipis-tipis saja karena ini motif dari kertas water slide decal. Takutnya nanti jika langsung tebal itu bisa keriting ya guys, karena untuk helmnya pun di sini helm baru, jadi cuman kita amplas saja di bagian clear yang lama. Nah oke guys, ini sudah 2 lapis, sudah lumayan terlihat glossy, ini baru 2 lapis dan akan kita lanjutkan setelah 10 menit, kita lanjutkan lagi di lapis ketiga. Untuk lapis ketiga ini kita pengglossian atau kita bikin sampai benar-benar basah. Untuk tipikal clearnya juga lumayan enak, daya rekatnya mantap, jadi tidak mudah meler atau ndelewer ya guys. Dan juga untuk resiko poppingnya ini sedikit, memang enak untuk pengeklirannya asal takarannya tepat. Ini sudah beres di lapis ketiga, sudah mulai terlihat glossy dan wet look seperti ini. Nah oke, untuk di pengekliran helm Kyoto ini sudah beres, kita lanjut ke pengekliran helm yang polosan. Untuk di media helm yang polos ini akan kita clear sebanyak 2 lapis saja menggunakan clear auto glue 2010. Untuk lapis pertama sama seperti tadi, kita lakukan spray kering seperti ini atau semprot secara kabut merata seperti ini ya guys. Lalu setelah kiranya merata kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Jadi untuk penyemprotan spray kering itu seperti ini, tidak langsung gloss. Setelah itu untuk lapis kedua ini kita bikin jadi atau kita bikin glossy dan wet look. Jadi 2 lapis saja cukup untuk di bagian yang polosan ya guys. Untuk di bagian motif memang biasa kita menggunakan clear sebanyak 3 lapis. Untuk polosan sebenarnya bikin 3 lapis juga oke, cuman di sini 2 lapis saja juga sudah cukup seperti ini ya guys. Dan seperti ini hasilnya. Untuk warnanya ini kita menggunakan dari Black Mica Auto Glue juga seperti ini setelah di clear. Dan hasilnya seperti ini, kita akan diamkan kering dan nanti akan kita pasang. Kita lihat hasilnya setelah kita pasang nanti akan seperti apa ya lur. Untuk pengeringan di sini akan kita diamkan selama 1 hari tanpa jemur dan setelah kering hasilnya seperti ini. Dan ini sudah kita pasang untuk di bagian helm yang Kyoto ya guys. Ini sudah kering, untuk keringnya mantap, tidak ngedrop untuk daya kilapnya. Dan hasilnya seperti ini dari pemasangan WSD. Ini yang punya helm minta tanda tangan, saya kasih stiker di bagian atas ya guys. Dan hasilnya mantap ya lur. Ini hanya menggunakan kertas water slide decal dan menggunakan clear dari auto glue saja. Untuk di bagian yang polosan seperti ini keringnya, daya kilapnya tidak ngedrop dan juga glowing ya guys. Ini wet look seperti ini dan juga flat pastinya. Mantap untuk hasilnya. Untuk clearnya yaitu auto glow dengan kode 2010 dan ini seri MS ya guys. Seperti ini clear dan hardinernya. Untuk tinernya juga usahakan atau kalau bisa menggunakan auto glow juga yang VS41 biar hasilnya bisa maksimal dan glowing. Untuk hasil keseluruhannya seperti ini. Mantap ya lur. Dan ini motif ala-ala oriental dengan menggunakan kertas water slide decal. Di sini full 1 helm dan kita kerjakan hanya menggunakan clear coat saja untuk penempelannya. Lalu untuk ketahanannya bagaimana? Untuk pemakaian normal atau harian atau bisa buat kerja pagi dan sore itu biasanya jika menggunakan print atau kertas water slide decalnya ini di print menggunakan printer jet dengan pigmen warna serbuk itu untuk 1-2 tahun masih tahan ya guys untuk warnanya. Jika menggunakan printer laser jet dan pigmen warna serbuk itu untuk ketahanannya bagus. Apalagi di sini kita pengeklirannya sampai 3 lapis menggunakan clear dengan anti UV-nya yang lumayan dan bagus pastinya. Untuk pengerjaannya pun juga tidak terlalu rumit ya guys. Untuk bahannya yang kita gunakan hanya menggunakan clear saja, clear dari auto glue dengan kode 2010. Dan di sini kita ngerjain 2 helm, yang satu polosan, yang satu pakai motif. Dan ini motifnya sudah dibawain sepaket dengan helmnya ya guys. Lalu untuk tips and triknya ya yang jelas sering mencoba, sering gagal terlebih dahulu baru nanti akan bisa menguasai alurnya ya guys. Kita bisa masang seperti ini juga dulunya pastinya latihan, nggak bisa langsung instan ya. Yang jelas untuk pertama-tama ya pasti
Kadang ada yang nyempirut, kadang ada yang melengkung, kadang ada yang ketarik subek. Pastinya seperti itu. Yang jelas jangan mudah menyerah, tetap mencoba. Kunci utama untuk main penempelan kertas water slide dekal seperti ini yaitu di tingkat kekeringan lapisan pada kertas water slide dekal itu sendiri ya guys. Jadi kita harus belajar bagaimana ketebalannya, kekeringannya pun harus bagus. Untuk jeda-jedanya tetap kita harus main feeling dan insting pastinya. Seperti untuk penempelannya ini, di sini saya hanya insting saja untuk penempelannya karena yang punya helm sudah pasrah mau ditempel seperti apa. Itu pasrahkan ke kita untuk hasilnya ya guys. Dan hasilnya seperti ini setelah kita foto dan di ACC mantap katanya dan kita bungkus. Nah oke guys, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Untuk hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Dan thank you.